Selamat pagi anak-anak yang ada di rumah, dimanapun kalian berada. Hari ini kita siap untuk ikut apa? Chapel. Setiap hari anak-anak sudah devo mengikuti firman Tuhan setiap hari. Hari ini hari Jumat kita akan ikutin chapel. Setiap hari hidup anak-anak harus dilandaskan akan firman Tuhan, karena itu yang akan menuntun jalan kita, yang dapat mengatasi semua persoalan hidup kita. Anak-anak masih kecil katanya, "Ma, apakah sudah punya persoalan?" Sudah ya, PR-nya banyak, tugasnya banyak, nggak bisa pergi ke sekolah, bosan, itu persoalan. Tapi mari kita bersama dengan Tuhan, berlandaskan firman Tuhan setiap hari, kita akan dapat terbang mengatasi persoalan hidup kita seperti Raja Wali yang membumbung naik tinggi. Kita menyanyikan lagu ini. ketika hidupnya dilandaskan akan firman Tuhan, dia akan
Raja Wali. Oh, persoalan jadi semakin kecil. Tapi mari hari ini kita mau siapkan hati kita seperti sebuah itu loh, bejana yang siap menerima air banyak. Kita siapkan hati kita bagaikan bejana menerima firman Tuhan. Nanti ya kita akan habis ini mendengarkan cerita, mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan bagaikan bejana. Haleluya. Bagaikan bejana siap dibentuk, inilah hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa
hati anak-anak dimanapun mereka berada, supaya hidup mereka seperti bejana yang menyiapkan hati mereka untuk diisi oleh firman Tuhan. Berkati setiap anak-anak Tuhan, supaya masa depannya adalah masa depan yang gemilang, karena hidup mereka didasarkan atas firman Tuhan. Berkati setiap anak-anak dengan pertumbuhan rohani yang luar biasa, pertumbuhan tubuh yang sehat, karena kami mau memuliakan Engkau di sepanjang hidup kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dalam bentuk cerita kepada anak-anak. Kiranya cerita ini dapat sampai menyentuh kedalaman hati anak-anak. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Nah, firman Tuhan hari ini tentang perumpamaan menabur benih. Nah, tapi benihnya jatuh di mana saja ya? Sebelum Mr. Olan jelaskan, mari kita lihat ilustrasinya. Yuk! Halo boys, tugas hari ini adalah kalian harus melakukan kebaikan sesuai dengan firman Tuhan. A few moments later. Aku tadi disuruh apa ya? Aduh, lupa lagi. Udahlah, nggak penting juga. Oke, itu ilustrasi yang pertama. Ilustrasi yang pertama, dia itu sudah menerima tugas, tapi langsung tidak mengerjakan, langsung ternyata tidak mendengarkan. Seperti benih yang pertama, yaitu dia jatuh di pinggir jalan. Tahu sendiri kan, kalau jalan itu keras. Jadi kalau benihnya jatuh, di situ nggak bisa tumbuh. Nah, langsung hilang, entah itu dimakan burung atau kena angin. Nah, itulah penjelasan ilustrasi yang pertama. Kita lihat ilustrasi yang kedua. Benih yang seperti apa ya? Jatuh di mana? Kita lihat. Hari ini ulangan. Ya, semalam aku udah belajar, udah berdoa. Yes, berarti aku bisa hari ini. Aku bisa pasti. Yes. A few moments later. Yes, gampang ini. Nah, ya. Chill. Aduh. Semalam aku sudah baca padahal apa ya? Aduh, lupa aku. Aduh, apa nih? Nomor 4. Apa? Thank you. Ya. Lumayan. Aduh. 5. Aduh, nggak tahu dia apa nih. Nggak ada kan? Adik-adik, kayaknya aku mau nyontek aja nih. Di sini ada buku nih di bawah. Bentar. Kosong. Empat. Keluarin aja nih ya. Iya. Makasih ya. Ya semua dicapain ya. Sudah selesai. Mau Bu? Ya, oke. Akhirnya selesai juga. Pasti dapat 100. Thank you ya. Ternyata menyontek enak juga. Wah, ilustrasi kedua, ternyata kakak tadi sebenarnya ingat tugasnya. Tapi dia akhirnya
tidak melakukan. Dia akhirnya menyontek. Seperti perumpamaan benih yang jatuh di bebatuan. Sebenarnya waktu jatuh dia itu tumbuh. Tapi karena bebatuan akarnya nggak bisa menyerap air. Akhirnya jadi layu. Ya habis deh tumbuhannya. Seperti ilustrasi yang kedua. Jadi kayak gitu boleh ditiru nggak ya? Coba kita lihat lagi ilustrasi ketiga. Hah? Apa ini? Coba aku lihat. Hah? Uang 5.000? Pasti ini punyanya Dimas. Aku harus mengembalikan saja. 2 jam kemudian. Uang Dimas jatuh lagi. Berapa ya? Wah, 50.000. Kembalikan nggak ya? Tapi aku sangat lapar. Buat jajan pizza aja, Bre. Wah, gimana itu ilustrasi yang ketiga? Yang pertama sebenarnya dia baik. Dia sudah waktu menemukan sudah mengembalikan. Tapi dia menemukan lagi. Tapi uangnya lebih banyak, 50.000, geng. Tapi dia justru dibawa pergi. Mungkin buat jajan, mungkin dia kelaparan. Nah, itu seperti perumpamaan benih yang ditabur di semak duri. Dia itu benihnya sudah tumbuh nih. Tapi dia terhimpit oleh duri. Nah, jadi dia akhirnya mati kayak tadi ilustrasinya. Dia terhimpit, mungkin dia lapar, mungkin dia uangnya jadi banyak. Akhirnya dia enggak jadi berbuat baik deh. Aduh, gimana itu? Coba kita lihat ilustrasi yang keempat. Gimana ya? Mari kita lihat. Wah, ada yang jatuh. Aku harus segera menolongnya. Wah, luar biasa. Ini ilustrasi yang keempat. Dia itu waktu menerima tugas, dia mendengarkan dengan baik. Lalu ternyata dia melakukannya. Ada yang jatuh, langsung. Wah, mundur lagi. Wah, ada yang jatuh. Langsung ditolongnya. Itu hebat adik-adik. Nah, itu seperti perumpamaan benih yang ditabur di tanah yang subur. Dia akan tumbuh subur, jadi pohon yang besar, yang lebat dan berbuah. Nah, adik-adik, kita sudah lihat 4 ilustrasi dan 4 perumpamaan tadi. Perumpamaan yang pertama yaitu benih yang jatuh di jalanan. Kedua,
di bebatuan, ketiga di semak duri, dan yang keempat di tanah yang subur. Berarti kita semua harus melakukan apa? Betul sekali. Ilustrasi yang keempat, yaitu perumpamaan yang jatuh di tanah yang betul, subur. Oke, mari kita lakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita akhiri firman Tuhan hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan sudah memberkati kami hingga saat ini. Terima kasih Tuhan, kami mau melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dadah.